Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tema tentang metabolisme asam amino. Jadi bisa dilihat dulu video saya tentang sintesis asam amino. Untuk sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya dari metabolisme asam amino, yaitu katabolisme asam amino atau pemecahan degradasi dari asam amino. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan ini, mampu memahami tentang bagaimana degradasi gugus amin, kemudian bagaimana degradasi dari rantai karbon, serta penyakit-penyakit yang dapat timbul apabila ada gangguan metabolisme asam amino. Selanjutnya kita bahas, kalau tadi adalah biosintesis, sekarang kita bahas tentang katabolisme protein dan asam amino. Protein dari makanan dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino ya oleh enzim-enzim protease yang ada di lambung serta ada di usus. Contohnya ada pepsin ya, ada renin yang selanjutnya ini diabsorpsi, diserap di dalam usus, dibawa ke jalur pembuluh darah karena asam amino itu larut air, jadi jalur transportasinya melalui pembuluh darah ke hati melalui vena porta hepatica dan sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di ekstrahepatik. Hati merupakan organ tempat terjadinya reaksi katabolisme maupun anabolisme. Ya, jadi hati merupakan organ yang luar biasa di mana kita bisa sintesis di hati, juga bisa degradasi di hati. Asam amino yang disintesis di hati ini maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein. Jadi kan kita makan protein dari diet, kemudian dicerna mulai dari lambung sama usus itu kan ketemu enzim-enzim protease. Nah, enzim protease ini mengurai protein yang akhirnya kita punya asam amino yang dari diet. Bisa asam amino esensial maupun non esensial, bisa semuanya dari diet. Keduanya ya, baik yang disintesis dari hati maupun yang dari makanan diangkut ke berbagai jaringan untuk digunakan. Proses sintesis maupun katabolik juga terjadi di jaringan di luar hati. Bisa di ginjal beberapa, tetapi mayoritas pusatnya tetap ada di hati. Proses degradasi dan sintesis protein ini berlangsung seumur hidup. Metabolisme kita berlangsung seumur hidup. Kalau tidak ada metabolisme ya kita mati. Setiap hari manusia membongkar 1-2% total protein, khususnya protein otot. Peningkatan degradasi protein jaringan terjadi pada jaringan uterin selama kehamilan, kemudian kelaparan dari otot skelet atau otot rangka, dan juga pada pembelahan sel selama fase metamorfosis. Hampir 75% asam amino yang dibebaskan dari proses katabolisme protein dari diet ini akan digunakan kembali, akan direuse ya. Sedangkan kelebihan asam amino itu tidak disimpan, bila tidak segera diubah kembali menjadi protein maka akan didegradasi. Jadi kan siklus itu. Jadi seperti siklus hidup asam amino itu. Kita dapat dari makanan, kita makan, kita cerna, jadi asam amino diserap, dibawa ke jaringan hepar maupun jaringan ekstrahepatik. Lah 75%-nya itu yang disintesis maupun yang dari katabolisme protein akan dibebaskan untuk direuse, digunakan lagi. Kemana sisanya? Ya, sisanya dibentuk lagi jadi protein. Ya, atau kalau tidak didegradasi, jadi diurai, ya jadi rantai karboniknya jadi amonia, kan kita ada amonia nanti akan diekskresi ke urin.
ya. Kemudian lepas lagi ion-ion elektrolit yang penyusunnya. Nanti digunakan lagi peritilan-peritilannya itu. Bila ada kelebihan asam amino yang digunakan untuk biosintesis protein, sebagian besar dari atom karbon juga asam amino dirubah menjadi senyawa anabolik. Bisa dirubah menjadi asetil-CoA. Bisa dirubah menjadi suksinil-CoA, apalagi malat, oksaloasetat itu senyawa-senyawa antara siklus asam sitrat. Kembali bisa dilihat konversi dari asam amino glukogenik, ya, dijadikan protein atau bisa dijadikan glukosa, tergantung kondisi internal seluler. Sedangkan nitrogen asam amino ini bisa dirubah di urea. Nah, ini yang produk akhir dari degradasi protein ini dikeluarkan, diekskresikan ke dalam urin. Katabolisme asam amino ini terdiri dari katabolisme nitrogen, ya, asam amino, dan katabolisme atom karbon. Ingat, asam amino ada 3 gugus. Gugus amin, nanti katabolismenya menjadi katabolisme nitrogen, dan gugus karbonik, katabolisme asam karbon, serta gugus R. Gugus R bisa lepas, bisa didegradasi lain. Kita bahas yang pertama, katabolisme, ya, pemecahan nitrogen dari asam amino. Pada orang normal terjadi keseimbangan antara intake dan ekskresi nitrogen, ya. Harus balance, ya. Keseimbangan negatif nitrogen positif, di mana intake nitrogen berarti lebih besar daripada ekskresi, didapatkan pada saat kehamilan atau pertumbuhan. Tidak apa-apa, karena asam aminonya sedang digunakan untuk pembangunan pertumbuhan, untuk membentuk jaringan. Nah, sedangkan keseimbangan nitrogen negatif ini kondisi ketika ekskresinya lebih banyak. Ekskresinya lebih banyak dibandingkan intake-nya. Kapan? Saat terjadi cancer, saat kwashiorkor, saat marasmus. Karena protein intake-nya lebih sedikit, sehingga terjadi keseimbangan nitrogen negatif. Efeknya apa? Banyak. Ya, silakan pelajari kwashiorkor itu apa, marasmus itu apa. Jaringan akan mengubah amonia menjadi asam amino non-toksik glutamin. Jadi ulangi, jaringan mengubah amonia menjadi glutamin. Selanjutnya di dalam hati amonia akan dilepaskan, dirubah menjadi urea yang tidak toksik, urea yang larut di dalam air sehingga bisa diekskresikan lewat urin. Bila ada gangguan fungsi hati, antara lain ada sirosis, ada hepatitis, maka pembentukan ureanya bisa menurun, sehingga bisa menyebabkan peningkatan kadar amonia yang dapat menimbulkan berbagai gejala klinis. Kadar amonia dari smell-nya aja sudah sudah bau. Kalau memang pasiennya tinggi, amonianya smell, berbau. Amonia, kemudian warna kulitnya cenderung abu-abu karena penimbunan amonia. Kemudian sampai ke penurunan kesadaran karena amonia memasuki sawar darah otak, saringan otak, mengendap di sana, terjadi gangguan perfusi otak, ya. Jadi berbagai gejala klinis bisa timbul akibat peningkatan kadar amonia. Amonia dengan kadar yang tinggi ini racun, toksik, ya, toksik bagi tubuh manusia, terutama terhadap otak. Keracunan amonia terhadap otak ini belum benar-benar dipahami. Bagaimana molekul amonia itu bisa menembus sawar darah otak. Ion amonia tidak bisa segera tembus melalui membran plasma atau membran mitokondria sebetulnya. Akan tetapi amonia bebas, yaitu NH3-nya yang merupakan molekul netral bersifat basa,
terdapat dalam bentuk NH3 bebas dengan pH-nya 7,4. Jumlah yang kecil ini dapat menembus membran dinding sel. Kemungkinan ini yang terjadi. Jadi NH3 menembus membran dinding sel dan masuk ke sawar-darah otak, masuk ke dalam sel otak, serta mitokondria akhirnya akan mengendap di sel. Dengan masuknya amonia ke dalam mitokondria di sel otak, ini akan diikat oleh alfa-ketoglutarat. Kemudian alfa-ketoglutarat plus amonia akan menjadi glutamat dengan bantuan dari enzim glutamat dehidrogenase. Apabila semua alfa-ketoglutarat itu sudah digunakan untuk mengikat amonia yang berada di sel otak, maka otak akan menarik alfa-ketoglutarat dari senyawa antara di siklus Krebs di dalam mitokondrianya. Hal ini jelas akan menyebabkan penurunan kecepatan oksidasi glukosa untuk membentuk ATP, sehingga pembentukan ATP untuk sumber bahan bakar utama di otak juga terganggu. Sisa amonia diikat oleh glutamat diubah menjadi glutamin oleh enzim glutamin sintetase. Berikutnya kita bahas tentang siklus urea. Tadi kita sudah bahas bagaimana toksiknya amonia terhadap jaringan otak, sehingga mengganggu siklus dari katabolisme glukosa untuk menjadi ATP. Akibatnya sel otak tadi akan kekurangan ATP untuk menjalankan perfusi otaknya, sehingga kesadaran pasien bisa menurun karena penumpukan urea. Sudah saya jelaskan ya. Oke, selanjutnya ini tentang siklus urea. Ada Hans Krebs dan Kurt Hanslitt pada tahun 1932 mengungkapkan bahwa ada serangkaian reaksi kimia untuk pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang mereka namakan sebagai siklus urea, berlangsung di hati. Jadi urea adalah senyawa yang mudah larut di air, tadi sifatnya netral dengan pH 7,4, terdapat dalam urin. Ya, larut air terdapat dalam urin, jadi mudah dikeluarkan oleh ginjal. Selanjutnya kita belajar tentang biosintesis urea. Biosintesis urea ini pada intinya melalui 4 tahap reaksi, yaitu ada transaminasi, berikutnya ada deaminasi. Deaminasi itu pengambilan gugus aminnya. Kemudian transport amonianya dan reaksi siklus urea. Transaminasi dari asam amino menjadi alfa-ketoglutarat. Kemudian ada deaminasi dari pengambilan gugus amin, akhirnya keluarlah ini NH3-nya, amonianya. Amonia ditransportkan baru masuk ke siklus urea. Untuk reaksi siklus urea sendiri ada 5 reaksi tahapan. Ada sintesis karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat ini juga berfungsi dalam sebagai prekursor dari pembentukan nukleotida. Bisa dipelajari video saya tentang metabolisme nukleotida. Berikutnya ada sintesis sitrulin, kemudian sintesis arginosuksinat, kemudian reaksi pemecahan dari arginosuksinat menjadi arginin, dan pemecahan arginin menjadi ornitin dan ureanya. Ini produk akhirnya urea. Kita bahas dari reaksi yang pertama, bagaimana sintesis karbamoil fosfat. Ya, jadi molekul karbamoil fosfat ini dibentuk dari 1 molekul CO2 plus 2 molekul ATP plus amonia NH4.
yang dihasilkan oleh enzim namanya dibantu oleh enzim glutamat dehidrogenase akan menghasilkan karbamoil fosfat, kemudian ada fosfat inorganik plus fosfat inorganik dan ADP. Ini berlangsung di dalam di dalam matriks mitokondria karena glutamat dehidrogenase berada di dalam mitokondria. Kemudian ini dibantu oleh enzim karbamoil fosfat sintetase. Kita ulang kembali ya bagaimana sintesis dari karbamoil fosfat. Ingat ada 1 CO2, kemudian ada 2 molekul ATP dan amonia NH4. 2 molekul CO2 ini di sini tidak tampak. Kemudian akan menjadi karbamoil fosfat plus 2 ADP plus fosfat inorganik. Tadi dibantu oleh enzim karbamoil fosfat sintase. Berikutnya adalah sintesis sitrulin. Jadi setelah kita membentuk karbamoil fosfat, gugus ini akan dipindahkan ke ornitin, sehingga terbentuklah sitrulin plus PI. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbamilase yang terdapat di mitokondria. Sitrulin yang terbentuk kemudian meninggalkan mitokondria, masuk ke dalam sitoplasma atau sitosol dengan proses difusi pasif, karena di dalam sitosol inilah reaksi pembentukan urea berlangsung. Kita bahas ulang, kita punya karbamoil fosfat dari reaksi pertama, kemudian akan dipindahkan ke ornitin, sehingga terbentuklah sitrulin. Ya. Enzim yang membantu adalah ornitin transkarbamilase. Selanjutnya dia akan berpindah ke sitoplasma. Berikutnya adalah sintesis arginosuksinat. Pada reaksi ini terjadi pengikatan sitrulin pada gugus amino dari aspartat. Ini membutuhkan 1 molekul ATP, dibantu oleh enzim arginosuksinat sintetase yang akan menghasilkan arginosuksinat, kemudian AMP itu adenosin monofosfat, dan fosfat inorganik atau fosfat inositol. Kita lihat kembali reaksinya ya. Tadi sudah terbentuk sitrulin. Setelahnya sitrulin akan keluar dari mitokondria matriks menuju ke sitoplasma. Sehingga sitrulin akan bereaksi dengan ATP. Ada 1 ATP itu di sitoplasma. Kemudian ditambah dengan aspartat yang berada di bawah. Ini dikatalisis oleh enzim arginosuksinat sehingga menghasilkan arginosuksinat. Tadi enzimnya tambah ase, arginosuksinat sintetase. Produk yang dihasilkan adalah arginosuksinat, kemudian tambah apa itu? Ada AMP, kemudian ada 2 fosfat inorganik, serta dikeluarkan juga H2O. Reaksi selanjutnya, setelah kita terbentuk molekul arginosuksinat, maka arginosuksinat akan dirubah menjadi arginin. Enzim yang membantu adalah arginosuksinase yang banyak terdapat di jaringan hati dan ginjal. Kemudian fumarat terbentuk dalam reaksi ini akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim fumarase serta juga dari bantuan malat dehidrogenase. Fumarat, oksaloasetat, dan malat ini adalah senyawa antara yang terbentuk dalam siklus Krebs dan ini menjadi bagian dari siklus urea. Setelah oksaloasetat mengalami transaminasi, maka terbentuklah kembali aspartat
aspartat ini tetap dibutuhkan dalam siklus urea. Kita pelajari reaksinya. Kita perhatikan reaksinya, bagaimana reaksi pemecahan arginosuksinat menjadi arginin. Kita punya arginosuksinat akan dipecah menjadi arginin. Selanjutnya, ini dibantu oleh enzim arginosuksinase. Nah, selanjutnya akan dibentuk menjadi fumarat. Setelahnya fumarat akan dirubah menjadi malat dan malat akan dirubah menjadi oksaloasetat. Yang pada akhirnya oksaloasetat ditambah dengan N-hampa dengan glukosamin akan membentuk glutamat. Glutamat akan terbentuk, setelahnya akan berubah menjadi aspartat. Aspartat inilah terbentuk kembali sehingga digunakan untuk memulai siklus urea kembali. Yang terakhir, pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea. Jadi reaksi ini merupakan kunci utama dalam sintesis urea, dalam siklus urea. Dari pemecahan arginin akan dihasilkan ornitin dan urea yang dibantu oleh enzim arginase. Reaksi ini terjadi di hati karena hati merupakan satu-satunya jaringan yang mempunyai enzim arginase. Perlu diketahui sebenarnya semua reaksi pada siklus urea ditujukan pada pembentukan arginin yang kemudian menjadi urea. Jadi supaya produk katabolisme dari protein bisa diekskresikan dari tubuh keluar. Ya. Ornitin yang dihasilkan selanjutnya akan masuk ke dalam mitokondria. Kita lihat ya, pemecahan arginin menjadi urea dan ornitin. Ini adalah reaksi terakhir dari siklus urea. Jadi tadi kita ada arginin, kemudian akan dirubah menjadi urea sebagai produk akhir dari katabolisme protein. Dan dibentuk kembali ornitin yang masuk ke mitokondria untuk bereaksi kembali dengan karbamoil fosfat menjadi sitrulin. Jadi siklus urea yang kedua akan kembali terjadi ya dengan masuknya ornitin. Kita ulangi, jadi ada arginin dirubah menjadi urea dibantu oleh enzim, masih ingat oleh enzim arginase. Urea yang sifatnya larut air bisa diekskresikan via urin. Ada sel yang contohnya di ginjal dan otak, enzim arginasenya jumlahnya sedikit. Maka siklus urea yang terjadi di ginjal dan otak hanya sampai ke arginin, tidak bisa sampai ke urea. Jadi arginin bisa diekspor ke tempat yang lainnya. Ini reaksi keseluruhan dari siklus urea. Jadi yang pertama tadi ada pembentukan karbamoil fosfat, kemudian bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin, kemudian sitrulin dan aspartat membentuk arginosuksinat, arginosuksinat membentuk fumarat, arginin, kemudian dari pembentukan fumarat menjadi malat dulu, menjadi oksaloasetat, menjadi aspartat begitu ya. Nah, masuk ke arginosuksinat dan terbentuklah arginin. Arginin akan dirubah menjadi urea, ini yang akan dibuang, ornitin kembali terbentuk. Ya, jadi ornitin akan bereaksi lagi dengan karbamoil fosfat selama itu reaksi masih tersedia substratnya, selama masih dibutuhkan. Siklus akan kembali terjadi. Untuk lengkapnya di sebelah kanan bagaimana dari karbamoil fosfat dengan enzim-enzimnya yang di kotak-kotak itu adalah nama-nama enzimnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerusakan genetik pada siklus urea menyebabkan kelebihan amonia di dalam darah. Jadi ada kerusakan genetik yang diturunkan pada enzim yang diperlukan di dalam siklus urea menghambat pembentukan urea.
Jadi kita tidak bisa mengeluarkan nitrogen dari dalam tubuh. Gejala klinik kelainan siklus urea antara lain muntah-muntah, ataksia intermiten, ataksia itu gangguan motorik, kemudian ada iritabilitas, tidak tenang, kalau bayi mau menangis, ya, denyut jantung meningkat, letargi, sampai kerusakan syaraf menjadi retardasi mental. Pasien dengan kelainan enzim tersebut tidak dapat diberi diet tinggi protein karena di protein nitrogennya nanti banyak, sedangkan nitrogen di dalam dirinya sendiri sudah banyak. Karena asam amino yang dimakan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan minimum harian akan deaminasi, akan didegradasi di dalam hati, menyebabkan peningkatan amonia bebas di dalam darah tidak bisa dikeluarkan karena siklus ureanya tidak membentuk urea. Nah, sehingga amonia yang berada di dalam darah ini sangat beracun, dapat menyebabkan tadi sampai ke gangguan mental, menghambat perkembangan, pertumbuhan, dan jumlah yang sangat tinggi bahkan sampai menyebabkan koma dan kematian. Ingat kembali penjelasan bagaimana amonia bisa menghambat metabolisme karbohidrat di dalam sel otak sehingga energi di dalam sel otak akan terhambat, akibatnya juga akan terjadi gangguan perfusi. Inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan mental sampai kematian. Berikutnya, penderita dengan gangguan pada siklus urea sering diobati dengan mengganti asam amino yang bersifat esensial untuk pertumbuhan yang terdapat dalam dietnya dengan analog asam ketonya. Karena bagian esensial dari asam amino yang tidak dapat diganti adalah rantai karbonnya, bukan gugus aminnya. Maka analog dari asam alfa keto dari asam amino esensial ini dapat menerima gugus amino dari kelebihan asam amino non-esensial. Ini melalui proses transaminasi. Jadi gugus amin yang kalau tidak ada penangkapnya, yang menangkap siapa tadi? Asam amino esensial dari luar. Kalau tidak ada penangkapnya, maka akan menyebabkan tingginya amonia tadi yang menyebabkan sampai ke kematian. Nah, diterapi dengan pemberian asam amino esensial sehingga bisa menangkap gugus amin melalui proses transaminase. Dengan cara ini, asam amino non-esensial dijaga supaya tidak menyumbangkan gugus aminnya meningkat dalam bentuk amonia di darah. Pengobatan kelainan siklus urea yang lainnya memperbaiki dan meminimalkan kerusakan otak dengan diet rendah protein dan makan dalam porsi kecil. Ini untuk menghindari peningkatan kadar amonia yang mendadak. Terapi dengan menyediakan kekurangan protein, arginin, dan energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tetap menjaga kebutuhan minimal harian untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas berikutnya katabolisme rantai karbon dari asam amino. Setelah pembuangan gugus aminnya, maka rantai karbon semua asam amino akan mengalami degradasi menjadi zat antara. Contohnya menjadi asetil-CoA, menjadi pirufat, dan menjadi senyawa-senyawa antara dalam siklus asam sitrat. Yang tadi kita bicarakan itu adalah degradasi dari rangka dari gugus aminnya. Sekarang kita akan belajar tentang degradasi dari rantai karbonnya. Contoh, senyawa antara dalam siklus asam sitrat dapat digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Ya, ada oksaloasetat, ada suksinil-CoA, ada fumarat, ada malat, kemudian bahkan sampai pirufat. Ini digunakan untuk proses gluconeogenesis.
Jadi bagaimana pengorbanan protein bisa menjadi glukosa pada kondisi yang memang dibutuhkan dalam proses gluconeogenesis. Pelajari kembali video saya tentang reaksi gluconeogenesis agar paham. Ini konversi asam amino yang bisa bersifat glukogenik. Ya, di awal juga ada asam amino yang bersifat glukogenik karena bisa dirubah menjadi glukosa. Next, asam amino yang didegradasi menjadi asetil-CoA menyediakan substrat juga untuk ketogenesis. Perbedaan ini yang menimbulkan klasifikasi tadi ada asam amino glukogenik maupun ketogenik. Banyak yang termasuk asam amino glukogenik dibandingkan ketogenik. Dan juga bahkan ada yang asam aminonya bersifat dua-duanya. Bisa glukogenik dan bisa ketogenik. Ingat kembali ada 20 asam amino yang bisa menyusun protein, di mana semuanya memiliki rangka karbon yang berbeda-beda. Terkait dengan itu, maka ada 20 lintas katabolik yang berbeda untuk penguraian rantai karbon dari asam amino tersebut. Pada kenyataannya, lintas katabolik ke-20 asam amino ini berkaitan, menyatu, membentuk hanya 5 produk yang semuanya ini masuk di dalam siklus Krebs, ya, masuk sebagai senyawa antara yang terbentuk dalam siklus Krebs. Lihat video saya terkait dengan siklus Krebs sehingga Anda bisa membayangkan apa saja senyawa antara dalam siklus Krebs. Ini untuk menyempurnakan oksidasi pada akhirnya menjadi CO2 dan H2O. Katabolisme rantai karbon asam amino yang terkait dalam siklus asam sitrat. Jadi ada asam amino, ya, alanin, sistein, glisin, serin, treonin, ya, bisa dirubah menjadi pirufat. Ini asam amino yang sifatnya glukogenik, ya. Kemudian ada leusin, triptofan, ada ini bisa membentuk asetil-CoA. Ada leusin, lisin, penilalanin, triptofan, tirosin, itu bisa membentuk asetil-CoA juga. Asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA itu adalah penggabungan dari 2 asetil-CoA. Ini malah bisa dikonversi menjadi asam lemak, menjadi kolesterol. Asetoasetil-CoA. Nah, jadi banyak interkolaborasi dalam metabolisme, saling berkaitan di dalam tubuh, saling bersinggungan. Ya, contoh lainnya ada arginin, ada histidin, glisin, ada prolin, itu bisa membentuk glutamat yang akhirnya membentuk alfa ketoglutarat. Ada leusin, metionin, dan valin, ini akan membentuk succinyl-CoA. Ada tirosin dan penilalanin membentuk fumarat. Kemudian ada aspartat membentuk oksaloasetat. Jadi, kerangka karbon asam amino ini digunakan untuk membentuk apa saja? Lihat yang tanda biru. Ada asetil-CoA, ada oksaloasetat, ada fumarat, ada succinyl-CoA, ada alfa ketoglutarat. Itu semua adalah senyawa anabolik, senyawa antara dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Bahasan terakhir kita membahas tentang, masih ada lagi cacat genetik dari metabolisme asam amino. Jadi gangguan metabolisme asam amino ditandai dengan kadar asam amino atau produk metabolismenya yang abnormal, yang meningkat di dalam darah ataupun urin. Gangguan pada metabolisme asam amino sering menyebabkan retardasi mental dan gangguan perkembangan. Sifat gangguan metabolisme telah ditemukan pada beberapa kasus. Contohnya ada pada asam amino fenilalanin, sistein, dan asam amino berantai cabang. Kita bahas satu persatu.
Ada gangguan metabolisme fenilalanin dan tirosin. Dalam proses pembentukan tirosin dari fenilalanin memerlukan enzim namanya fenilalanin hidroksilase. Bila terjadi mutasi genetik pada enzim ini, maka menyebabkan kelainan yang disebut fenilketourea atau PKU. Fenilketourea. Pada orang normal, sebagian kecil fenilalanin akan dirubah menjadi fenilpiruvat, fenilasetat, dan fenillaktat. Pada kondisi penyakit PKU, fenilketourea, maka kadar fenilalaninnya yang meningkat di dalam darah dan diekskresikan, kita bisa cek di dalam urin yang seharusnya tidak ada. Beberapa bentuk PKU lainnya disebabkan karena gangguan pembentukan tetrahydrobiopterin. Manifestasi utama dari penyakit PKU adalah retardasi mental. Fenilketourea merupakan masalah yang serius. Ya, penyakit ini sering dijumpai. Ada kasus dari 10.000 bayi, 1 bayi dilahirkan ini persentase ya, dilahirkan dengan PKU. Bila mana keadaan ini diketahui cukup dini pada saat masa kanak-kanak, maka retardasi mental dapat dicegah dengan pemberian diet rendah fenilalanin sehingga tidak meningkat di plasma. Hampir semua protein mengandung sejumlah tertentu fenilalanin, dan fenilalanin juga diperlukan dalam jumlah yang sedikit, yang kecil untuk proses pertumbuhan. Maka kita harus mengontrol dengan baik komposisi diet yang mengandung fenilalanin pada anak-anak tersebut. Itu kalau kita ketahui sejak dini, sebelum terjadi kerusakan cerebral dengan retardasi mental. Protein alamiah seperti kasein susu itu harus dihidrolisis dan kandungan fenilalaninnya harus dikeluarkan. Ada produk-produk yang aman untuk penderita PKU sehingga protein yang lainnya tetap bisa dikonsumsi tetapi fenilalaninnya sudah tidak ada. Salah satu enzim yang berperan pada katabolisme fenilalanin dan tirosin adalah homogensitat oksigenase. Pada beberapa orang, enzim tersebut mengalami kerusakan sebagai akibat karena ada proses mutasi genetik. Orang-orang dengan kelainan ini tidak dapat menguraikan homogentisat. Akibatnya, homogentisat terakumulasi menumpuk di dalam plasma di cairan tubuh dan pada akhirnya diekskresikan di dalam urin. Jadi ketika kita cek urin, maka homogentisat ini ada positif. Jika dibiarkan terkena udara, urin penderita tersebut akan menjadi hitam. Itu cirinya. Bila mana urin menjadi basah, karena dekomposisi sebagian kandungan urea membentuk amonia bentuknya basah. Homogensitat akan teroksidasi secara spontan oleh oksigen di atmosfer, maka menjadi pigmennya hitam, sesuai dengan pigmen yang ada pada penduduk berwarna kulit hitam melanositnya. Kelainan ini disebut sebagai alkaptonuria. Kalau tadi kita ada kelebihan fenilalanin, ya, penyakitnya menjadi PKU, fenilalanin PKU. Kalau ini penyakitnya disebut alkaptonuria ketika urin penderita menjadi hitam. Selanjutnya kita bahas gangguan metabolisme sistein. Defisiensi enzim sistationin sintase. Ini suatu enzim yang membentuk sebagian lintasan sintesis sistein. Bisa mengakibatkan gangguan yang dikenal dengan homocystinuria. Sesuai dengan namanya, gangguan ini ditandai dengan kadar homocystein yang tinggi di urin. Ada 2 bentuk gangguan yang telah ditemukan dari homocysteinuria. Salah satunya dapat diobati dengan vitamin B6 dosis yang tinggi. Bentuk gangguan ini disebabkan karena
penurunan aktivitas enzim tadi, enzim sistationin sintase terhadap koenzimnya, sehingga koenzimnya adalah piridoksil fosfat, sehingga reaksinya menjadi terhambat. Bentuk lain pengobatannya yaitu dengan diet rendah metionin dan menyediakan sistein dalam dietnya. Gejala klinik ya ada trombosis, kemudian osteoporosis, dislokasi lensa pada mata sampai ke retardasi mental. Yang ketiga, ada jenis gangguan metabolisme asam amino yang berantai cabang. Ada ketonuria. Ketonuria rantai bercabang juga dikenal sebagai penyakit urin sirup. Ya, namanya maple syrup urine disease. Maple, jadi seperti sirup maple agak merah hitam. Adalah akibat gangguan asam alfa-ketodekarboksilase, suatu enzim yang berperan pada katabolisme leusin, valin, dan isoleusin. Gejala dari penyakit ini adalah muntah-muntah, kemudian letargi, penurunan kesadaran, dan kerusakan otak yang hebat. Beberapa bayi dengan sindrom maple syrup ini bisa hidup sampai usia 1 tahun, tetapi karena kerusakan otak yang berat, biasanya mereka menjadi letal. Sekali lagi, hubungan antara gangguan metabolisme yang ditemukan dan gejala-gejala penyakit terkadang tidak diketahui. Demikian saja penjelasan dari saya, bisa dicari sumber referensi yang lainnya untuk memudahkan pemahaman. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.